Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar Dunia Dosen pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi dalam webinar dengan tema Menuju Puncak Jabatan Akademis, Strategi Publikasi Karya Ilmiah melalui Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi. Untuk narasumber kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Nuryanto Al-Arif SE MSI. Beliau adalah Guru Besar Bidang Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus salah satu tenaga ahli relawan Jurnal Indonesia. Pada pagi hari ini beliau akan sharing dan berbagi tentang pengalaman beliau untuk bisa mencapai gelar profesor dalam usia yang masih bisa dibilang masih muda beliau ini, dan juga bagaimana sih strateginya untuk bisa mempublikasikan karya ilmiahnya melalui ke jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Sekaligus mungkin nanti akan kita bisa bahas sedikit tentang yang sedang in atau sedang marak mungkin dibahas tentang bagaimana sih kita bisa menghindari jurnal predator begitu. Nah, mungkin monggo Profesor Ya, Dr. Muhammad Nuryanto mungkin bisa menyampaikan untuk sharing pengalaman serta tips dan triknya untuk bisa menuju puncak jabatan akademis dalam usia yang masih relatif muda ini, Prof. Monggo, Prof, silahkan. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan hari ini saya melakukan sharing terkait dengan teknik menulis artikel ilmiah ya. Masuk beberapa hal terkait terkait dengan yang lagi hit ya adalah tentang jurnal predator. Oke, saya akan mulai dari sini dulu, dari proses alur penerbitan di jurnal. Kebetulan saya juga mengelola jurnal, dua jurnal di bidang ekonomi yang sudah Sinta 2. Ini biasa akan selalu saya berikan, alur ini adalah agar teman-teman, Bapak Ibu dosen peneliti itu memahami pola alur di jurnal, sehingga kemudian kita bisa menghindari kadang-kadang kalau kita baca di WA group gitu, ketika ada call for papers, kemudian pertanyaannya adalah ada tidak slot yang bisa terbit di bulan ini, gitu kan? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya ketika kita di jurnal itu alurnya adalah mulai dari artikel masuk pertama kali di jurnal, itu tentu biasa akan kita lakukan cek awal. Cek awal ini biasanya satu adalah akan melihat kesesuaian antara topik yang dikirimkan dengan jurnalnya. Kadang-kadang ada yang kita coba-coba ya. Misalkan jurnalnya marketing gitu kan, kemudian paper kita tentang SDM, ya tentu pasti akan ditolak langsung. Atau misalkan jurnalnya tentang ekonomi syariah, papernya konven, ekonomi umum, nah ini tentu pasti akan ditolak. Nah, tolak ini ada di bagian awal. Nah ini biasanya di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, ini pasti akan dilakukan di proses awal ini. Apabila jurnalnya beneran ya, nanti kan kita akan bicara ada predatory jurnal, nah itu biasanya kadang-kadang semua dimuat ya. Kalau kita lihat jurnal yang kemudian akhirnya discontinue gitu kan, misalkan Advanced Science and Technology kalau nggak salah ya, itu kan di dalamnya udah just judulnya aja Journal of Advanced Science and Technology, tetapi ketika di dalamnya ternyata ada artikel tentang humaniora, ada artikel tentang migrasi, ada artikel tentang human migrant, atau ada artikel tentang religious studies. Nah ini menjadi persoalan, karena jurnal yang baik pasti ketika dia tidak sesuai dengan jurnalnya pasti akan langsung ditolak di awal. Nah di sini pula biasanya akan dicek similarity. Apabila misalnya, nah ini kadar similarity setiap jurnal berbeda. Biasanya kalau misalnya di kami adalah kita tidak hanya melihat hasil akhir similarity ya, tapi akan kita lihat per item di bawahnya. Kalau misalkan misalnya similarity besar, tapi kemudian per itemnya sebenarnya kecil-kecil, sebenarnya itu bisa jadi kesamaan akibat kata-kata yang umum ya. Misalkan penelitian ini menggunakan teknik analisis, nah itu kan kata-kata umum, pasti di setiap jurnal, di setiap artikel pasti akan ada kata-kata itu, hampir dipastikan gitu kan. Nah kalau kata-kata umum biasanya kita akan bisa dilihat. Jadi di proses awal ini adalah proses
melihat kesesuaian fokus dan cakupan, dan juga biasanya similaritas. Nah, kalau ini sudah oke, fokus cakupan dengan jurnal sama, kemudian similaritasnya dalam batas ambang normal, maka masuk ke tim editor. Nah, tim editor biasanya ini bisa dia memberikan catatan dahulu, catatan awal, atau bisa juga nanti catatan awal dari editor ada di bagian setelah reviewer ya. Jadi editor di sini adalah akan melihat konten, kemudian kira-kira yang reviewer yang tepat siapa. Nah, dia akan melihat. Tetapi ada juga beberapa jurnal yang editor kemudian membaca dulu dan memberikan masukan dulu. Jadi masukan pertama dari editor dulu, kemudian setelah direvisi baru kemudian biasanya kalau editor memberikan masukan biasanya lebih ke aspek style ya, gaya jurnalnya. Karena kadang-kadang salah satu kelemahan di kita adalah kita sudah menulis artikel duluan, tapi kemudian kita kirim ke jurnal, kemudian kita tidak mau sesuaikan dengan gaya jurnalnya. Sehingga kemudian kadang ini kemudian menjadi faktor dari rejection, tingkat penolakan. Oke, dari editor kemudian masuk ke reviewer. Nah, reviewer kedua biasanya sampai semua jurnal itu melakukan double blind review. Double blind review itu adalah baik penulis maupun reviewer sama-sama tidak tahu siapa yang lagi direview, sehingga kemudian penulis nggak tahu siapa yang mereview dan reviewer pun tidak tahu siapa yang direview, sehingga kemudian objektivitas akan terjaga. Meskipun beberapa teman-teman yang aktif di open science itu ya kenapa nggak dibuka aja secara lebar, itu kan tinggal tergantung, kalau menurut saya adalah preferensi dari setiap orang ya. Ada yang reviewer yang preferensi adalah ya dia mau yang namanya di hidden. Karena kadang-kadang tipikal orang Indonesia ini juga tidak bisa menerima kritik secara terbuka ya. Ketika dikasih saran secara terbuka, kemudian dia tahu orangnya siapa, dan kemudian biasanya nanti sedikit semi diteror gitu ya. Kenapa artikel saya ditolak, kenapa catatan Anda ke saya seperti ini, dan segala macam. Sehingga untuk menghindari itu biasanya jurnal-jurnal kemudian melakukan model double blind review. Nah, setelah dilakukan review dari reviewer, kalau lolos maka akan dikirimkan ke penulis. Nah, nanti keputusan decision ya itu bisa ada 4 ya. Pertama adalah accepted without revision. Nah, ini hampir tidak mungkin, hampir jarang, bukan tidak mungkin, ini hampir sangat jarang. Kalau memang jurnal benar-benar ketat, pasti tetap akan ada sedikit revisi minor. Kemudian yang kedua adalah diterima dengan revisi yang minor. Biasanya kadang-kadang masih ada sedikit typo ataupun sedikit susunan yang masih perlu diperbaiki. Ketiga adalah revisi major yang cukup besar. Biasanya ini kadang-kadang masalah gaya yang tidak mau diikuti. Kemudian keempat adalah ditolak. Nah, proses ketika yang revisi dari reviewer ke penulis kemudian mengembalikan lagi hasil revisinya, kemudian dibaca lagi oleh reviewer dan segala macam, ini tidak bisa dipastikan waktunya ya. Artinya maksudnya berapa kali tektok. Karena kadang-kadang ada penulis yang pengalaman saya selama mengelola jurnal, udah dikasih catatan review dari reviewer, tetap aja nggak dibetulin. Ya akhirnya kadang-kadang kok kayak begini, akhirnya kemudian bisa jadi di second round-nya itu semua ditolak. Karena bagi pengelola jurnalnya mungkin bagi editor jurnal adalah ini berarti penulis nggak serius. Maka Bapak Ibu ketika mendapatkan hasil review, tolong segera diperbaiki sesuai dengan catatannya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang keberatan, seringkali ada beberapa penulis kemudian menyertakan ada satu halaman sendiri yang memberikan note catatan, misalkan catatan ini sudah kami perbaiki di halaman sekian, page sekian, paragraf sekian. Nah, itu akan lebih memudahkan bagi reviewer untuk mengecek ulang sebenarnya. Atau bisa jadi catatan yang sudah diberikan sebelumnya kemudian di teks yang kita kirimkan itu kita kasih highlight ya, apakah kuning, apakah biru atau apa, sehingga bilang ini catatan perbaikan kami, sehingga ketika dites perubahannya akan lebih ini. Nah, ini prosesnya tergantung kepada reviewer dan juga kepada penulis ya. Kadang-kadang ada reviewer juga yang lama, sehingga kemudian baru kembalikan lumayan lama ya. Saya pernah ngirim di suatu jurnal gitu, sampai 3 bulan baru kemudian dikirimkan review pertama, setelah diperbaiki, dikirim lagi, itu nunggu 3 bulan lagi. Nah, itu hal yang biasa. Artinya, kalau di Indonesia kan kadang-kadang baru sebentar, baru dalam hitungan minggu gitu, mending hitungan minggu, kadang-kadang hitungan hari, kemudian udah langsung nanya hasil.
Nah, ini harus kita pahami ya. Dan kemudian nanti setelah dikirimkan hasil reviewnya, betulinnya lama lagi. Kadang-kadang ada yang kemudian sampai nanya, memang harus diperbaiki ya. Ya namanya catatan revisi itu kemudian harus diperbaiki. Nah, ini seringkali ini menjadi PR tersendiri juga bagi jurnal ya, penulis-penulis yang tidak memperbaiki. Nah, nanti setelah semua proses tektok revisi tadi tuntas, maka langsung masuk ke berikutnya adalah edit, ada penyuntingan. Nah, penyuntingan ini kita akan melihat penyuntingan bahasa dan juga penyuntingan konten, jadi pengaturan tata letak dan segala macam. Nah, biasanya kalau di kami setelah itu selesai, maka kemudian kami mengirimkan final draft itu ke penulis. Untuk penulis final proofread, apakah ada yang masih perlu dikoreksi lagi nggak dari mereka. Biasanya ini untuk afiliasi, kadang-kadang bisa jadi ada updating ya afiliasi. Misalkan kalau di luar negeri kan biasa ya, pindah dari satu kampus ke kampus lain, itu hal yang biasa dan tidak rumit. Kalau di Indonesia doang yang rumit ya. Atau misalnya ada typo nama sedikit sehingga kemudian mereka melakukan meminta perbaikan atau update email yang paling terkini yang mereka pakai. Nah, itu yang kemudian akan dilakukan di final proofread. Nah, kalau sudah selesai final proofread, maka kemudian jurnal sudah siap untuk diterbitkan secara online. Biasanya setelah terbit secara online, biasanya kami kemudian harus menyeting DOI-nya, termasuk kalau jurnalnya sudah ke DOAJ, kita harus upload XML-nya ke DOAJ. Karena DOAJ tidak bisa langsung otomatis ya. Beda dengan nanti kalau jurnal sudah terindeks Scopus, biasanya dia akan langsung menarik data sendiri. Nah, ini adalah alur publikasi yang yang harus dipahami oleh penulis. Nah, alur ini setiap jurnal bisa berbeda-beda. Tapi biasanya kalau jurnal sudah Sinta 2 ke atas, termasuk sudah terindeks di Scopus maupun Web of Science, paling minim waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 bulan. Sampai kita mendapatkan keputusan untuk diterima. Lamanya bisa berapa lama? Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Makanya Bapak Ibu kalau kita punya artikel, kemudian dikirimkan ke jurnal, jangan hanya satu artikel sebenarnya kita harus siapkan. Kita harus siapkan beberapa artikel sekaligus. Tapi jangan satu artikel kemudian dikirimkan ke beberapa jurnal ya. Ini salah satu hal yang tidak etis ketika ada satu artikel kemudian dikirimkan ke beberapa jurnal. Ini namanya multiple publication ya. Nah, ini sebenarnya seharusnya ini bisa kena kode etik ya kalau di Anjani. Nah, ini adalah alur proses di penerbitan artikel di jurnal ilmiah yang harus kita pahami bersama, sehingga tidak ada lagi misalnya kita mau mengirimkan artikel, kemudian pertanyaannya adalah apakah terbitnya bulan ini atau tidak. Apalagi kalau misalkan butuh untuk naik pangkat, butuh untuk lulus, ataupun segala macam. Nah, biasa saya waktu kemarin proses pengusulan kepangkatan, biasanya saya sudah hitung, saya mau naik pangkat di tahun berapa, mau naik jabatan fungsional di tahun berapa, sehingga saya harus butuh berapa jurnal, sehingga kemudian harus saya siapkan mulai dari kapan. Nah, itu harus ada dihitungnya. Jadi jangan kemudian seringkali kita mau BKD, mau lulus untuk yang pasca, biasanya S2 ataupun S3, baru kemudian gerasa-gerusuk cari jurnal. Nah, ini kadang-kadang ini kemudian akhirnya menyulitkan. Nah, panduan umum Bapak Ibu harus kita pahami, satu, ikuti gaya selingkung jurnal ya. Jadi setiap jurnal punya style sendiri-sendiri, dan style itu harus kita pahami bersama, karena ya satu jurnal dengan jurnal lain tentu akan punya gaya yang berbeda ya. Kedua, ikuti kaidah penulisan ilmiah. Kaidah penulisan ilmiah berbeda dengan gaya di menulis populer ya. Seringkali masih temui artikel-artikel, terutama yang masih bahasa Indonesia, misalkan di jurnal yang biasa gitu, itu masih menggunakan bahasa-bahasa kayak nulis di koran maupun nulis di majalah. Nah, ini harus sangat hati-hati ya. Kemudian typo, nah ini yang paling banyak. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris, kadang-kadang grammarnya ya nggak pas lah. Kemudian keempat adalah gunakan kalimat efektif dan to the point. Nah, ini kadang-kadang kita masih, saya temui artikelnya satu paragraf itu hanya satu kalimat gitu.
panjang banget. Padahal kita kan selama dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita selalu belajar bahasa Indonesia itu kan selalu adalah SPOK ya. Nah, udah gunakan itu aja sebenarnya. Jadi berapa kalimat yang panjang itu bisa dipenggal menjadi beberapa kalimat-kalimat yang lebih pendek, kemudian mana induk kalimat, mana anak kalimat, sehingga kemudian lebih jelas. Yang jadi masalah kan adalah kemudian kita kalau pakai Grammarly itu biasanya disebut adalah wordiness, kalimatnya kepanjangan, jadi nggak dan bingung. Nah ini penggunaan kalimat efektif ini menjadi hal yang juga harus ini kan. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian mau misalkan saya tidak mau saya mau mencoba pakai Google Translate, apakah bisa? Google Translate itu bisa digunakan untuk mentranslate apabila kalimat bahasa Indonesia kita itu benar-benar kalimat bahasa Indonesia yang sudah baku ya, dan SPOK-nya jelas gitu, sehingga dia to the point. Kemudian hindari kata-kata yang bersifat hiperbola. Nah ini biasanya karena biasa nulis di koran, biasa nulis di majalah, sehingga seringkali menggunakan kata-kata yang berlebihan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian jangan banyak repetisi ya. Repetisi itu artinya kadang di introduction sudah disebutkan, atau nanti di bagian discussion disebutkan lagi. Nah jangan seperti itu. Atau kalaupun kita mau merujuk ulang, maka merujuk ulang dengan bahasa yang berbeda sehingga tidak terlihat ada repetisi di situ. Ini Bapak Ibu informasi dasar sebelum kita masuk ke konten bagian dalam ya. Pertama, jujur dalam menulis dan mengutip ya. Seringkali kita masih temui kutipan yang model adalah si A dalam si B. Nah ini jangan, karena di jurnal seringkali kalau kita harus carilah rujukan yang paling primer. Kemudian sabar ketika ada menunggu proses review dari Mitra Bebestari. Jadi proses review itu bisa lama, bisa sebentar, karena reviewer ini kan bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang bisa kita minta secara ini, karena mereka kadang-kadang tidak terima honor, kadang kita hanya bisa kasih sertifikat maupun surat keterangan, sehingga kemudian proses reviewnya sehingga seringkali lama. Kemudian tidak putus asa ketika artikel ditolak, jadi enjoy the process ya. Dan kemudian keempat juga siap terima masukan dan kritik. Nah ini 3 dan 4 ini bagian dari proses ya. Jadi jangan khawatir ketika ditolak, dan jangan khawatir juga ketika ada banyak catatan atas artikel kita. Kemudian segera lakukan segera lakukan perbaikan sesuai dengan saran dari editor dan Mitra Bebestari. Nah kadang-kadang masih sering ditemui untuk jurnal-jurnal yang masih misalnya saya dulu waktu awal-awal ngelola jurnal gitu ya, belum Sinta 2, itu seringkali kalau penulis dikasih catatan perbaikan, kemudian yang ada nggak balik lagi. Nah itu akhirnya kadang-kadang kalau jurnal-jurnal yang masih dulu belum akreditasi Sinta 2 atau belum akreditasi B ya dulu, sehingga kadang-kadang kami editor harus membetulkan sesuai dengan gaya ataupun masukan dari Mitra Bebestari. Nah ini akhirnya menjadi persoalan tersendiri. Nah ini teman-teman usahakan lakukan perapian, perbaikan ketika sudah dapat catatan. Kemudian keenam adalah sabar ketika menunggu proses terbit, karena proses terbit itu butuh waktu ya. Ada yang mengajukan pertanyaan, kenapa bisa nggak sih ketika ada online sekarang kemudian kita terbit ya, kalau sekarang udah di-accept kemudian diterbitkan, ya bisa aja sebenarnya kayak gitu. Cuman memang kalau di Indonesia seringkali kan kita masih menggunakan mix ya, jadi cetak iya, online iya, sehingga kemudian kalau cetak itu kan kita butuh harus satu set sekalian. Nah akhirnya supaya kita nggak bolak-balik kerja, apalagi di Indonesia pengelola jurnal itu adalah hanya sifatnya sukarela, voluntary ya. Jadi kadang-kadang di sela-sela waktunya mereka, sehingga kemudian penerbitan suka lama. Nah ini sedikit sabar. Kemudian ketujuh, menghargailah pengelola jurnal, karena seringkali ada penulis yang tidak sabar kemudian dalam tanda kutip menteror pengelola jurnal dan akhirnya kemudian masuk blacklist ya. Jadi pengelola jurnal itu tidak akan ngomong, tapi kemudian akan kita blacklist, dan kemudian nanti kalau dia mau ngirim lagi ya tidak akan bisa kita terima lagi. Kemudian proses penerbitan itu dilakukan secara profesional ya, jadi bukan berdasarkan pesanan, karena kadang-kadang kami masih sering terima email adalah ini berapa lama terbitnya, karena saya butuh untuk syarat ujian, karena saya bulan depan saya mau ngurus naik pangkat. Nah kalau Bapak Ibu mau naik pangkat, maka hitunglah mau naik pangkatnya bulan apa, tahun berapa, dan mulai dimundurkan. Berarti saya harus kirim artikel ke jurnal berapa lama waktunya.
Nah, jadi jangan sampai gerudukan ketika mau naik pangkat, kemudian barulah cari jurnal. Nah, alasan yang paling sering penolakan di manuskrip di jurnal pertama adalah topik manuskrip tidak sesuai dengan fokus dan cakupan dari jurnal. Nah, ini paling sering ya. Jadi kita seringkali tang-ting-tung ya. Pokoknya saya punya paper, saya punya manuskrip, ya udah coba aja kirim ke jurnal A. Jurnal A ditolak, kirim ke jurnal B. Tapi tahunya kita tidak lihat ini fokus cakupannya apa. Misalkan jurnalnya dia menyatakan dia adalah jurnal tentang banking. Kita ngirimnya topik tentang asuransi, ya pasti ditolak. Atau jurnalnya tadi bicara tentang pemasaran, tentang marketing, yang kita kirim adalah tentang keuangan, ya pasti ditolak. Nah, kita harus memahami itu. Jadi topik manuskrip harus sesuai dengan fokus dan cakupan dari jurnal. Kemudian yang kedua adalah struktur manuskrip tidak sesuai dengan gaya selingkuh dari jurnal. Nah, ini juga harus kita lihat. Karena ada beberapa jurnal itu punya gaya sendiri. Misalkan nanti ambis ini kita akan bahas adalah ada model imrat dan ada model non-imrat. Nah, kita harus paham akan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah tata penulisan masih banyak kesalahan. Nah, ini biasanya editor kalau udah ngelihat awal misalnya ini udah banyak typo, tabelnya masih banyak nggak nyaman, dan segala macam. Ini akhirnya kita akan rejected. Yang terakhir adalah tingkat similarity masih tinggi. Nah, ini umumnya penolakan manuskrip sesuai dengan ini ya. Selain ada catatan-catatan kecil dari reviewer biasanya terkait dengan konten. Nah, bagaimana sih memilih jurnal? Nah, memilih jurnal yang pertama tadi adalah supaya untuk menghindari penolakan, yang pertama adalah sesuaikan topik artikel kita dengan fokus dan cakupan dari jurnal. Jadi kita pelajari dulu. Jadi kalau yang mau nulis jurnal nasional akreditasi, misalkan coba cari di Sinta dulu. Kan itu pasti di Sinta ada, kemudian ada URL jurnalnya. Pelajari fokus dan cakupannya, kemudian lihat apakah cocok manuskrip kita untuk ke jurnal itu. Kalau cocok, kirim. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan, karena nanti pasti peluang untuk ditolaknya akan tinggi. Yang kedua adalah is the length and structure of your manuscript acceptable to the journal. Jadi kadang-kadang ada jurnal-jurnal yang kemudian membuat minimum kata dan maksimum kata. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi ada misalkan jurnal Gamma IJB, Gajah Mada International Journal of Business itu kalau tidak salah minimum adalah 4.000 kata. Kalau kurang dari 4.000 kata dia akan tolak. Atau misalkan jurnal IJIM IAIN Salatiga yang sudah Scopus itu dia minimal 7.500 kata. Nah, itu berarti kita harus ikuti maunya mereka. Kemudian termasuk dengan strukturnya ya. Ada yang menggunakan struktur yang tadi pakai imrat dan ada non imrat. Ini hati-hati, ini harus kita pilih. Nah, ini kita akan bahas nanti setelah ini tentang strukturnya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, kalau di luar negeri, penulis-penulis internasional itu akan mencari jurnal yang benar-benar dia butuh target audience. Kenapa dia butuh sampai ke target readernya? Karena bagi penulis di internasional, mereka tidak berhenti hanya sampai saya punya risetnya sudah dipublish, selesai. Kalau mereka adalah, oke, saya punya riset, sudah diterbitkan, kemudian seberapa banyak orang mengutip kepada riset saya. Apabila semakin banyak, maka berarti paper saya ini adalah berguna bagi apakah akademik maupun industri. Nah, itu ada targetnya mereka, sehingga kemudian supaya paper ini bisa dikutip secara masif, maka tentu saya harus memilih jurnal yang tepat, yang sesuai dengan audiensnya. Kemudian yang keempat adalah apakah jurnalnya dimasukkan dalam bibliografi atau subject specific database. Nah, cara memasukkannya apa? Apakah kita melihat oke, kita butuhnya jurnal yang Scopus ya, berarti cari di database Scopus. Kalau kita hanya butuh DOAJ, cari database DOAJ. Kalau kita hanya butuh akreditasi Sinta, maka carilah di Sinta. Jadi kita harus tahu untuk itu. Dan para pengelola jurnal juga yang Sinta ya, itu harus di jurnalnya sebenarnya harus disebutkan dia akreditasi Sinta berapa. Ini kadang-kadang suka di hidden ya, hanya nulis terakreditasi tapi tidak dituliskan Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kadang-kadang dia terus akreditasi, ternyata di Sinta 6. Nah, ini tentu kan harus hati-hati di sini.
Kemudian yang kelima adalah impact factor. Nah ini kadang-kadang ini terkait dengan untuk yang mau guru besar ataupun lektor kepala di bawah 8 tahun itu kan ada syarat tambahan jurnal yang kalau nggak salah impact factornya sekitar 0,25 atau 0,5 saya lupa tergantung bidang ilmu dia punya ini. Nah itu yang harus kita cari. Nah ini seringkali kalau kita butuh kayak gitu maka carilah jurnal sesuai dengan requirement kita. Kemudian yang keenam adalah apakah jurnalnya ini adalah prestisius bagi college dan peers ya. Jadi ini adalah tapi lagi-lagi ini yang sudah banyak melakukan adalah para peneliti di internasional ya. Kalau di Indonesia kayaknya hanya sekedar hampir sebagian besar masih yang penting gue punya papernya diterbitkan, ya udah selesai. Masalah nanti di kemudian akan dikutip orang atau tidak, ya terserah. Nah itu masih harus kita ini kan. Kemudian ketujuh adalah kita harus berhitung turnaround time ya. Nah setiap jurnal itu bisa punya turnaround time yang berbeda-beda. Cara kita tahu sebenarnya berapa lama proses artikel di jurnal ini, Bapak Ibu bisa cek di papernya. Nah di papernya itu kan biasanya ada first draft, kemudian revision, kemudian sampai accepted. Nah kita bisa lihat dari situ rata-ratanya misalkan, oh ini rata-rata setahun, oke berarti kurang lebih ini proses dari masuk artikel sampai accept itu setahun. Atau ada yang kadang-kadang, oh ini 3 bulan, oh ini 6 bulan. Nah, caranya cari adalah lihatlah jurnal yang artikel yang sudah mereka terbitkan, kemudian kita lihat timeline-nya mereka berapa lama dari masuk paper pertama sampai terakhir. Nah, setelah melihat itu kita akan bisa tahu, oh kira-kira ini jurnalnya ini butuh waktu sekitar berapa bulan. Nah, yang terakhir adalah how many times a year in the journal published. Jadi ini adalah terkait dengan jumlah penerbitan dalam satu edisi, dalam satu volume. Ada satu jurnal yang terbit setahun 2 kali, ada jurnal yang terbit setahun 3 kali, ada jurnal yang terbit setahun 4 kali. Nah, ini perlu kita pahami dulu ya. Sehingga kita bisa tahu kalau misalnya kita lihat, oh ini di jurnal udah terbit 2 kali dan dia hanya 2 kali setahun, ya udah. Jangan berharap kita mau menerbitkan artikel di tahun yang sama gitu. Seperti itu. Oke, nah yang lagi hits kan adalah jurnal predator. Kalau jurnal predator, kalau yang saya pahami ya, tidak hanya bicara masalah biaya publikasi ya. Yang pertama biasanya seringkali adalah ketiadaan proses review. Jadi begitu asal kita kirim artikel, maka selama kita bayar maka dia langsung menerima, accepted tanpa ada ini. Nah ini yang kemudian tanpa ada ketiadaan proses review. Kalau ada jurnal kemudian tanpa proses review yang penting asal bayar, nah ini sebenarnya masuk mungkin ke jurnal predator. Kemudian kalau yang sudah terindeks di Scopus, Bapak Ibu silakan cek dulu jurnalnya. Kalau dia ada lonjakan ya, misalkan sebelum dia Scopus, dia terbit setahun itu misalkan menerbitkan misalkan 30 artikel, total setelah Scopus langsung sampai 500 sampai 1000, nah itu hati-hati. Nah ini kemudian jadi pengamatan dari Scopus sebenarnya. Begitu dia melihat di jurnal ini kok ada lonjakan, baru dia akan cek biasa sampai ke dalam. Cek apa? Lihat kepada artikelnya. Sehingga kemudian Bapak Ibu kalau mau cek jurnal predator apa enggak, ambil sampel artikelnya. Artikelnya ada 2 ya. Pertama, Bapak Ibu silahkan lihat kesesuaian judul artikel yang diterbitkan dengan fokus cakupan dari jurnalnya. Kalau jurnalnya ke kanan, artikel yang diterbitkan ada yang berbeda, nah ini bisa kita bilang ini adalah jurnal predator. Satu jurnal yang misalkan sudah discontinue, yang saya ingat adalah IJAS ya, International Journal of Advanced Science and Technology. Kebetulan beberapa teman dosen kami di UIN Jakarta itu menerbitkan di situ, dan tapi segitu saya lihat judulnya adalah tentang ada yang Islamic Studies, ada yang Islamic Education, ada yang humaniora, kok diterbitkan di Advanced Science and Technology. Jadi kan Advanced Science and Technology kan jelas jurnal adalah untuk sains dan teknologi. Kok bisa ada humaniora di situ? Nah itu kalau Bapak Ibu ada yang menawarkan menerbitkan jurnal, kemudian bidang ilmu kita apa, kemudian mau dimasukin ke jurnal apa, hati-hati. Karena kalau udah kelihatan beda, nah itu akan menjadi persoalan nanti tiba-tiba di discontinue.
Kemudian kualitas artikel, coba comot satu, lihat isinya. Saya masih kadang sering temui misalkan kesalahan yang muncul adalah, apa ini kalau misalnya dari penulis Indonesia ya, masih ada bahasa Indonesia di teksnya tapi dia terbit. Ini kan kelihatan editornya nggak ngedit dan reviewernya tidak mencermati itu. Atau kadang-kadang masih tabelnya belum rapi, tapi udah bisa terbit. Nah ini hati-hati. Jadi kalau misalnya itu jurnal Predator itu tidak hanya bicara masalah bayar ya, tapi kita lihat dulu proses reviewnya dan kita lihat adalah artikel yang terbitkan seperti apa. Karena bayar itu bukan berarti jurnal Predator ya, karena kan namanya dunia perjurnalan itu kan it's all about business ya. Di luar negeri itu kan yang mau bayar siapa? Mau pembaca atau mau penulis? Kalau kita mau penulis, mau membuat jurnal kita open access, ya kita bayar. Setelah kita bayar, maka orang bisa download sebebasnya. Tapi kalau kita without budget, ya udah kita close access. Resikonya adalah penulis kalau yang mau baca ke paper kita, ya dia harus bayar. Meskipun sekarang mungkin sudah dibantu sama Sci-Hub ya, untuk ngambil jurnal secara ilegal ya. Tapi kadang-kadang kalau funding di luar negeri, kalau kita ambil penelitian dengan lembaga internasional, itu biasanya salah satu ininya adalah kita boleh memasukkan biaya untuk open access, karena mereka biasanya adalah karena saya sudah kasih funding, maka penelitian ini harus bisa tersebar luas. Nah, supaya penelitian ini bisa tersebar luas, maka dia kasihlah open access. Jadi, sehingga kemudian bisa dimasukkan. Open access kan sekitar antara 1.000 sampai 2.000 US dollar ya, atau bahkan beberapa jurnal bisa lebih dari itu. Oke, kita masuk ke inti. Ada dua tipe artikel pada umumnya. Pertama adalah IMRAT. IMRAT ini adalah ada introduction, kemudian ada methods. Nah, di sini ada methodsnya. Kemudian result and discussion. Tentu pasti terakhir ada conclusion ya. Atau ada yang kedua adalah non-IMRAT. Non-IMRAT adalah introduction, kemudian discussion 1, discussion 2, discussion 3. Dan seterusnya sampai kesimpulan. Nah, biasanya kalau eksak setahu saya dia pakai yang pertama, IMRAT, kemudian ekonomi masih pakai yang pertama, beberapa jurnal masih pakai yang pertama. Sedangkan kalau jurnal-jurnal kayak humaniora ataupun Islamic Studies, kadang-kadang dia pakai yang kedua. Jadi setelah introduction, kemudian discussion 1, discussion 2, discussion 3, dan seterusnya. Jadi tanpa ada metode yang disebutkan secara eksplisit di situ, meskipun nanti di abstrak akan disebutkan. Nah, ini yang membedakan. Kemudian ada, nah ini kita harus tahu dulu di jurnal seperti apa ya gayanya, karena setiap jurnal punya gaya sendiri-sendiri. Bahkan ada satu jurnal, ada jurnal, beberapa jurnal, segelintir jurnal itu kemudian dia tidak menulis conclusion secara eksplisit. Jadi dia habis discussion, tapi di discussion terakhir itu yang kalau dia pakai non-IMRAT, discussion paling akhir itu kemudian dia adalah bicara adalah finding bicara implication. Nah, implication itu sebenarnya sudah bicara adalah kesimpulan. Dia tidak punya section kesimpulan tersendiri, tapi masuk di dalam embody di dalam salah satu discussion. Tapi ini adalah gaya tidak jamak ya. Jamaknya tetap adalah selalu pakai kesimpulan. Oke, dua gaya ini adalah gaya yang umum dipakai, sehingga kita harus paham ketika kita mau ngirim ke jurnal ini, gaya mereka apa? Apakah dia pakai metode atau tidak? Kalau dia tidak pakai metode, maka bisa memulai dengan discussion, setelah introduction adalah discussion 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kemudian ke conclusion. Oke, Oke, saya akan menjelaskan ini, hanya satu paper ini, nanti silakan kalau slide penjelasan tentang apa itu abstrak dan segala macam itu ada di bagian yang lebih detail di belakang. Tapi saya hanya akan menjelaskan ini secara brief. Mudah-mudahan nanti bisa jelas. Oke, komponen dalam suatu artikel ilmiah paling tidak adalah seperti ini. Ini adalah menggunakan metode IMRAT ya, strukturnya pakai IMRAT. Pertama adalah title atau judul artikel. Judul artikel itu harus singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu panjang lebar. Biasanya kalau ketika kami melakukan proses asesmen akreditasi jurnal, kebetulan saya tahun lalu
2 tahun ini terlibat sebagai asesor akreditasi jurnal, itu kita kan biasa lihat judulnya. Judul artikel itu biasanya tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau nulis itu judul itu yang singkat, padat, dan jelas. Nah, sekarang sudah mulai ada tren judul itu sudah mulai menggunakan kalimat tanya. Ini sebenarnya bertujuan untuk memprovokasi orang supaya orang mau membaca ya artikel kita. Saya kalau sedikit dengan menggunakan bahasa-bahasa yang provokasi kan mungkin dia tertarik gitu ya. Wah, ini papernya nulis apa sih sebenarnya? Kemudian dia mencoba kemudian membaca. Bagaimana penulisan lokasi? Nah, ini kadang-kadang masih sering ditemui yang bikin panjang adalah penelitian misalkan bla 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 di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Sebenarnya itu nggak perlu dituliskan di judul. Lalu dituliskan di mana? Dituliskan nanti di bagian metode. Bahwasanya penelitian ini mengambil objek di mana. Baru disebutkan. Nanti kalau di judul itu jadi kepanjangan. Ini jadi persoalan kadang-kadang yang bikin panjang adalah terkait dengan lokasi ya, karena lokasi dituliskan semuanya. Jadi tadi title itu adalah satu, singkat, padat, jelas, dan lugas. Kedua adalah tidak lebih dari 12 sampai 15 kata, bahkan kalau bisa jangan lebih dari 12 kata. Kemudian ketiga, lokasi kalau panjang tidak perlu dituliskan di judul. Keempat, judul harus yang kalau bisa ada yang provokatif karena bertujuan untuk supaya orang tertarik membaca artikel kita. Itu pertama terkait dengan judul artikel. Kedua adalah penulis. Nah, dalam penulis, satu yang dituliskan hanya cukup nama. Tidak perlu menuliskan jabatan, gelar akademik maupun jabatan ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu tulis misalnya doktor siapa, kemudian gelarnya apa gitu. Apalagi kalau gelarnya panjang, banyak gelar yang sertifikasi gitu kan. Ada CA, KIA, BKP, kemudian kalau apa gitu. Nah, itu nggak perlu dituliskan di situ. Cukup hanya nama, tanpa embel-embel gelar akademik. Kedua, jabatan tidak perlu ditulis. Jadi misalnya Bapak Ibu dekan gitu, kemudian menulis Dean of Faculty apa, nah itu nggak perlu. Karena bagi pengelola jurnal itu nggak penting. Yang bagi pengelola jurnal penting di bagian ini adalah satu, nama penulis tanpa gelar dan tanpa jabatan. Kedua adalah afiliasinya apa. Afiliasi penulis itu harus jelas. Kemudian ketiga adalah email. Nah, biasanya beberapa penulis melampirkan CV. Nah, CV biasanya kita lampirkan di supplementary file. Biasanya kita butuh nomor handphone biasanya. Karena kadang-kadang ada penulis yang jarang ngecek email. Nah, kalau jarang ngecek email ini kan susah. Akhirnya kadang-kadang kita harus mengirimkan WA atau mengirimkan pesan bahwa saya tolong cek OJS Anda atau email Anda atau akun ininya supaya kemudian jelas. Jadi ini yang di bagian penulis. Oke. Kemudian bagaimana dengan urutan penulis? Nah, ini kadang-kadang ini menjadi persoalan tersendiri ya. Siapa yang kalau penulisnya lebih dari satu, siapa yang berhak di nama pertama, nama kedua, dan atau misalkan 3 orang di nama ketiga. Nah, urutan penulis adalah berdasarkan kontribusi sebenarnya. Jadi kalau orang yang paling banyak berkontribusi di paper itu, maka dia berhak di nama pertama. Nah, cuman kan seringkali di kita, karena merasa senior, atau merasa punya jabatan lebih tinggi, sehingga kemudian memaksa yang junior ini untuk menjadi nama kedua ketiga, padahal dia sendiri yang nulis. Yang paling kasihan udah dia yang nulis, dia yang neliti, dia yang cari data, dia yang ngeran sendiri, dia nulis, kemudian dia dibuang di nama paling terakhir. Padahal itu pekerjaan dia. Itu kalau Bapak Ibu seperti itu, ya secara etika itu tidak etis ya sebagai akademik. Sebagai seorang akademisi itu suatu etika yang tidak pas. Tetap yang nama pertama adalah tetap harus orang yang paling memiliki kontribusi. Baru setelah itu baru nama kedua dan ketiga, yaitu nanti terserah tinggal kesepakatan aja. Bagaimana kalau kita menulis paper dari menggunakan penelitian dari mahasiswa? Nah, ini tergantung.
Satu, mahasiswa tetap harus masuk namanya. Jadi jangan pernah menghilangkan nama mahasiswa. Karena itu meskipun kita pembimbingnya, jangan pernah menghilangkan nama mahasiswanya. Karena ini secara etika ini sangat-sangat melanggar etika. Lalu bagaimana posisi nama mahasiswa? Apakah di nama pertama atau di nama kesekian? Nah, ini tergantung kepada proporsi. Nah, kadang-kadang ini ada dua pendapat sebenarnya. Pendapat pertama adalah melihat kepada pokoknya karena ini adalah dari penelitian mahasiswa, mau skripsi maupun disertasi, maka yang berhak nama pertama adalah harus mahasiswa. Ini kalau nggak salah ada ketat seperti ini, UI itu sudah membuat SKD kan untuk di FEB UI-nya adalah wajib nama pertama dan nama mahasiswa. Tapi ada pendapat yang lain. Mahasiswa boleh menjadi nama kedua apabila kemudian, terutama ini kalau yang dari S1 ya. Kadang-kadang kan mahasiswa S1 itu kan baru belajar nulis, sehingga kemudian papernya itu dirombak total oleh dosennya. Paling hanya diambil di bagian metode dan di bagian hasil. Nah, pendapat yang kedua, kalau yang kemudian berkontribusi terkait dengan perbaikan naskah dan segala macam adalah dosen ya, maka boleh dosennya di nama pertama, mahasiswa di nama kedua. Tapi terlepas dari itu, tetap nama mahasiswa tetap harus dimasukkan. Yang tidak boleh adalah kemudian nama mahasiswanya hilang. Nah, ini seringkali kejadian seperti ini, karena merasa pejabat, kemudian menghilangkan nama mahasiswa ini, jangan sampai kayak gini ya. Tetap nama mahasiswa itu harus muncul apabila itu memang dari skripsi mahasiswa. Oke, ini untuk penulis. Berikutnya untuk abstrak. Abstrak umumnya, saya tidak bicara Emerald ya, karena kalau Emerald tentu kalau Emerald itu punya standar ya, yang dia per item ya, per item harus dijelaskan. Sudah harus dijelaskan per item dijelaskan, misal originality dan segala macamnya, dia urutannya berbeda. Tapi pada umumnya kalau jurnal pada umumnya abstrak itu adalah satu paragraf saja. Satu paragraf. Kemudian yang kedua adalah jumlah kata biasanya 100 sampai 250 kata tergantung jurnalnya. Kalau jurnal saya hanya 150 kata karena kami tidak mau terlalu banyak kata-kata. Karena biasanya kalau di jurnal kami jurnal yang saya kelola itu biasanya kami mau di halaman pertama setiap artikel itu hanya abstrak. Jadi nggak abstrak itu nggak sampai lebih di halaman berikutnya, sehingga kemudian kami pagu hanya sampai di 150 kata. Nah, ketiga, apa isi abstrak sih? Oke, isi abstrak itu sebenarnya ada 5 komponen kalau di kami yang kami tetapkan. 5 komponen abstrak itu apa aja? 1, originalitas. Jadi kita state originality-nya apa? Atau ada beberapa jurnal lain untuk menunjukkan originality adalah kita menggambarkan sedikit background of the study. Yang kedua adalah tujuan penelitian atau research objektifnya apa. Nah, sebutkan research objektif secara jelas. Yang ketiga adalah metode. Yang keempat, hasil. Hasilnya adalah hasil umum. Jadi kalau Bapak Ibu pakai statistik, nggak perlu menyebutkan misalkan, misalnya regresi biasa ya. Misalnya variabel X1 berpengaruh terhadap Y, X2 pengaruh terhadap Y, X3 pengaruh terhadap Y, X4 tidak punya pengaruh, X5 tidak punya pengaruh. Kemudian dibuat kalimat per kalimat. Padahal itu bisa lebih ringkas, hanya menjadi satu kalimat adalah variabel yang berpengaruh terhadap Y adalah X1, X2, X3, dan yang tidak berpengaruh adalah X4, X5. Selesai. Nah, seringkali kita tuh menjelaskan per item dan udah gitu pakai angka statistik ya. Sebenarnya nggak perlu, karena yang perlu dibaca ada orang di depan itu adalah oke, hasil temuan besarnya apa. Nah, temuan besar itu yang perlu kita jelaskan. Nah, kemudian bisa kita tambahkan yang kelima adalah implikasinya apa. Jadi 5 komponen ini harus ada, yaitu ada originality pertama, kedua adalah research objektifnya apa, ketiga adalah methods, keempat adalah empirical results secara umum, kelima adalah practical implication. Oke, ini adalah abstrak. Nah, ini abstrak nih yang biasanya pada umumnya adalah hanya satu paragraf saja. Oke. Kemudian berikutnya keywords. Nah, keywords ini biasanya adalah konsep-konsep utama di artikel kita. Tidak harus variabel penelitian, tapi yang penting adalah konsep utamanya apa. Nah, biasanya keyword ini adalah 2 sampai 5 kata aja, nggak perlu terlalu banyak.
Tujuannya apa sih keyword? Tujuannya adalah Bapak Ibu kalau kita biasa nulis artikel, terus kita mau cari rujukan, biasanya kita kan cari di Google. Nah, di Google itu adalah kita kan biasa nyari kata kunci yang unik-unik, yang langsung merujuk kepada jurnal yang mau kita tuju apa sih sebenarnya untuk yang kita mau rujuk ya. Nah, itu tujuannya keyword sebenarnya. Jadi keywords itu biasanya adalah konsep-konsep utama yang ada di paper kita. Nah, itu harus muncul di situ. Oke, adalah bagian yang paling pertama dari suatu paper. Nah, yang kedua adalah introduction. Nah, introduction ini adalah seringkali yang masalah yang saya temui di introduction itu adalah masih banyak penulis yang kemudian mengirimkan introduction itu isinya adalah definisi. Misalkan menjelaskan definisi tentang marketing, menjelaskan definisi tentang SDM. Padahal introduction itu adalah kita menjelaskan tentang data dan kajian terdahulu sehingga kita bisa menunjukkan 3 hal. Satu adalah riset gap-nya apa. Riset gap ini kan bisa muncul perdebatan antar akademik, misalkan ada penelitian yang memiliki hasil yang positif, misalkan satu lagi negatif, satu lagi misalkan tidak punya pengaruh. Nah, itu yang disebut dengan riset gap. Atau misalkan kita punya data, data yang ada menunjukkan hal yang berbeda dengan teori. Itu bagian dari riset gap. Nah, itu harus kita sebutkan, sehingga kemudian introduction kita akan kaya. Jadi introduction itu tidak perlu bicara tentang definisi lagi, tapi bicara adalah data dan kajian terdahulu, sehingga bisa menunjukkan tiga hal, yaitu riset gap, yang kedua adalah novelty, yang ketiga adalah riset objektif. Jadi 3 hal itu, yaitu adalah riset gap, novelty, dan riset objektif. Nah, ini yang harus ada. Nah, biasanya 3 hal ini ditaruh di paragraf terakhir di pendahuluan. Tapi kalau yang sudah biasa nulis sudah hebat, itu biasanya dia berani nulis itu di paragraf pertama dari pendahuluan. Cuma kalau dari paragraf pertama dari pendahuluan, maka resikonya adalah kemudian yang paling sulit adalah bagaimana paragraf berikutlah sebagai argumentasi dari paragraf pertama itu. Nah, ini yang sulit. Makanya kemudian yang masih dipakai orang para secara umum adalah menjelaskan secara umum dulu semua dari hal-hal, kemudian dia paragraf terakhir baru dia bilang adalah riset gap-nya apa, novelty-nya apa, kemudian riset objektifnya apa, sehingga akan lebih clear. Nah, dalam mengutip, mohon maaf, saya ini dulu. Nah, dalam mengutip, seringkali yang salah adalah yang di bagian atas. Jadi kita menulis, misalkan, ini contoh ketika saya kasih workshop di Fakultas Pendidikan, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini yang salah adalah misalkan Al-Arif 2013 dalam artikel yang berjudul bla 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 disebutkan, kemudian di dalam jurnal apa, penelitian tersebut melakukan penelitian tentang apa, kemudian hasilnya menemukan bahwa, nah ini adalah contoh yang salah. Nah, ini masih sering saya temui kesalahan kayak gini. Jadi satu paragraf itu isinya hanya satu paper. Padahal yang benar adalah bagaimana kita bisa mengelaborasi beberapa penelitian yang memiliki ide yang sama, kemudian jadikan jadi satu. Misalkan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa metode hipnoterapi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, misalkan siapa aja yang telah menulis tentang ini. Nah, kayak gini contohnya. Jadi kita seringkali masih menulis kutipan di pendahuluan itu adalah satu paragraf itu hanya satu paper. Padahal satu paragraf itu bisa terdiri dari beberapa paper. Misalkan bahasa yang misalkan secara ekonomi, misalkan merger bank syariah, misalkan merger memiliki dampak positif terhadap satu, pertumbuhan. Nah, ini kutipan A tahun berapa, B tahun berapa, C tahun berapa. Kemudian kedua, pengaruh yang kedua adalah terhadap pangsa pasar. D tahun berapa, E tahun berapa, dan seterusnya. Jadi dalam satu paragraf itu compact dengan riset-riset sebelumnya. Ini adalah cara-cara menulis kutipan yang benar ya. Nah, yang saya sering temui adalah yang masih banyak yang di atas ya. Jadi satu paragraf itu hanya satu paper. Oke, nah antara introduction dengan methods ini ada jurnal yang kemudian memasukkan ada literatur review. Tapi kebetulan di jurnal saya tidak pakai literatur review. Jadi kalau yang pakai literatur review, isi literatur review itu apa sih isinya?
Oke, literatur review itu adalah grand teori yang kita gunakan sebagai pisau analisis di paper kita. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang merger, bicara tentang misalkan apa, nah mungkin teori yang pas, grand teori adalah teori tentang SCP ya, Structural Conduct Performance. Misalnya kita mau melihat bagaimana merger itu berpengaruh terhadap struktur pasar misalkan. Nah, mungkin teori yang tepat dipakai misalkan struktur conduct performance SCP analysis, atau misalnya kalau kita mau bicara tentang perilaku tentang keputusan pembelian, mungkin yang dipakai adalah teori plan behavior misalkan. Nah, itu yang kita jelaskan. Sehingga nanti isi literatur review itu, meskipun di saya tidak saya tulis ini karena setiap jurnal nanti punya opsional. Ada beberapa jurnal yang masukkan literatur review, ada yang kemudian literatur review itu sudah embodied di introduction dan juga nanti embodied di discussion. Nah, literatur review itu tadi saya bilang adalah berisi tentang grand teori besar yang akan digunakan dalam penelitian kita. Kemudian bagaimana menyusun hipotesis. Jadi hipotesis jelas muncul dari mana. Kalau orang-orang akuntansi biasanya di bagian literatur review ini dia akan menyebutkan secara jelas langsung hipotesisnya apa. Meskipun tidak semua jurnal menyebutkan hipotesis secara eksplisit. Di jurnal saya kebetulan tidak menyebutkan secara eksplisit karena dimasukkan implisit. Dan jurnal internasional pun juga ada yang tidak menyebutkan secara eksplisit. Biasanya yang paling suka adalah jurnal-jurnal di bidang akuntansi biasanya. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang theoretical framework kita bahkan paham. Jadi sebenarnya literatur review itu bicara tentang grand teori besar yang digunakan apa, dan kemudian dasar pembentukan variabel dari mana, dan kemudian dasar teorinya apa. Saya pernah kirim paper, saya lupa jurnal apa ya. Kemudian dia nanya, ini rujukan variabelnya muncul dari mana? Sehingga kemudian akhirnya saya perlu perbaiki di bagian literatur review-nya adalah kenapa saya menggunakan proxy misalkan banking ya. Banking itu kan proxy efisiensi misalkan bisa pakai DEA, bisa pakai BOPO, atau bisa pakai hitungan pakai SFA. Nah, ketika misalkan kita pakai BOPO, maka kita harus jelaskan saya menggunakan BOPO karena ini adalah salah satu indikator efisiensi operasional yang dikeluarkan oleh regulator misalkan. Nah, itu harus kita jelaskan nanti di bagian literatur review supaya kita tahu efisiensi dia itu definisinya ini dan kemudian dikeluarkan ini. Oke, itu adalah bagian literatur review ya, yang sifatnya opsional tergantung kepada jurnalnya. Bagian berikutnya adalah metode. Nah, metode ini tidak usah terlalu panjang. Jadi kalau saya biasanya kalau introduction itu maksimal biasanya 3 sampai 4 halaman, tapi itu juga udah panjang, biasanya 3 halaman sudah cukup. Kemudian literatur review itu cukup, yang paling sekitar 2-3 halaman juga cukup. Nah, metode ini paling maksimal 1-2 halaman aja. Dia hanya bicara adalah apa data yang digunakan, kemudian bagaimana data itu diolah menjadi suatu hasil. Jadi cukup itu aja, dan kita tidak perlu menjelaskan secara detail. Nah, kadang-kadang masih banyak penulis menjelaskan detail. Misalkan penelitiannya menggunakan regresi berganda, dijelaskanlah uji T-nya, dijelaskanlah uji F-nya, dijelaskanlah uji asumsi klasik, dan segala macam. Jadi kayak akhirnya memindahkan dari buku statistik atau ekonometrika ke paper. Nah, sebenarnya di dalam bagian metode ini kita cukup menjelaskan data yang saya gunakan adalah misalkan data sekian bank, dari tahun sekian sampai tahun sekian, ini menggunakan regresi panel, diolah dengan regresi panel, di mana menggunakan misalkan 3 model, yaitu adalah Kalman effect, Fish effect, dan random effect. Kemudian bagaimana equation matematiknya. Selesai. Tidak perlu menjelaskan terlalu detail, karena kalau asumsi dasar yang dibangun, ketika kita baca paper, itu adalah orang sudah well known tentang metode. Sehingga dia tidak perlu kita jelaskan lebih detail. Kecuali jurnal kita adalah jurnal statistik ya. Jurnal statistik, jurnal of econometrics. Nah, itu memang kita biasanya ngirim paper ke situ adalah menawarkan suatu perhitungan baru akan suatu metode. Nah, itu oke lah kita jelaskan detail. Tapi kalau yang bidang ekonomi dan segala macam, kita tidak perlu menjelaskan metode secara cukup secara brief umum aja sehingga orang tahu. Bagaimana kalau orang mau tahu lebih detail, ya silahkan dia baca buku statistik atau baca buku ekonometrika sendiri, sehingga dia akan bisa lebih paham di situ. Oke, ini bagian metode. Kemudian berikutnya adalah result and discussion. Ya, ada 2 section di sini. Pertama adalah result.
Result itu adalah menjelaskan empirical result yang kita dapat. Jadi misalkan hasil statistiknya dijelaskan seperti apa, koefisiennya, signifikansinya, arahnya, dan segala macam kita jelaskan. Misalnya tahapannya, bahwasanya penelitian ini sudah melakukan, misalnya tadi pakai panel, bahwasanya kita sudah melakukan uji Chow untuk menguji common effect dengan fixed effect, kita dapat apa. Kemudian kita melakukan Hostman untuk menguji fixed effect dengan random effect, dapatnya apa. Sehingga kita menjelaskan satu persatu terkait dengan hasil. Nah, kesalahan yang sering muncul dari penulis adalah hanya berhenti di hasil. Lupa ke next stage. Next-nya apa? Discussion. Nah, discussion ini bicara tentang analisis dari hasil yang sudah kita dapat. Nah, biasanya di discussion itu adalah kita kemudian melakukan komparasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya apa, kemudian seperti apa komparasinya. Oke, nah ini adalah nah discussion inilah kemudian bagian kunci. Makanya bagian result and discussion ini biasanya kita lepas jumlah halamannya. Karena kita berharap akan banyak discussion di situ. Kalau di saya biasanya introduction itu biasanya tidak akan terlalu panjang. Tadi saya bilang hanya sekitar 2-3 halaman atau maksimal 4 halaman. Kemudian metode paling 1-2 halaman cukup. Nah, untuk di result and discussion ini kita lepas karena inti paper, scientific paper itu adalah di result and discussion. Nah, ini harusnya banyak. Nah, kadang-kadang saya temui paper itu yang kemudian kita terpaksa harus reject itu adalah introduction-nya panjang sampai 5 halaman. Kemudian ada kajian literatur, misalnya jurnal pakai kajian literatur, itu sampai lebih dari 5 halaman lagi. Kemudian metodenya juga panjang lebar. Giliran di result and discussion cuma 2 halaman. Padahal intinya scientific manuskrip, scientific article itu adalah di result and discussion. Oke, jadi result discussion ini kemudian harus panjang. Jadi setelah mengaparkan hasil empiris, kemudian lakukan perbandingan dengan kajian terdahulu seperti apa. Nah, berikutnya adalah final adalah conclusion. Conclusion itu adalah biasanya tidak berbentuk numbering ya, tapi langsung berbentuk paragraf. Nah, yang seringkali masih ditemui kesalahan adalah dia bentuknya numbering 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bentuknya adalah paragraf saja. Dan maksimal biasanya beberapa jurnal hanya sekitar 2-3 paragraf. Apa sih isi conclusion? Isi conclusion itu adalah hanya menjelaskan apakah tujuan penelitian kita sudah terjawab atau belum. Kemudian yang kedua adalah implikasi atas hasil kita apa, terutama terkait dengan implikasi kebijakan. Nah, ini ada isi conclusion. Makanya conclusion itu biasanya kemudian beberapa jurnal ketat tidak boleh ada citation lagi di conclusion. Karena kadang-kadang masih sering kita temui di conclusion itu menjelaskan lagi, kemudian di cited ada citation lagi. Nah, nggak perlu ada citation lagi di atau kutipan lagi di conclusion karena dia langsung menjelaskan hasil dari penelitian ini apa. Apakah kemudian tujuan penelitian sudah terjawab atau belum? Kalau sudah, kemudian implikasinya apa? Nah, setelah conclusion ada beberapa jurnal kemudian pakai atau penulis memasukkan acknowledgement. Acknowledgement ini adalah misalkan orang-orang yang membantu tetapi tidak dimasukkan namanya sebagai authors. Misalkan dia membantu di pengumpulan data, membantu di pengolahan data. Nah, itu boleh kita misalkan itu. Atau Bapak Ibu yang dapat hibah itu biasa akan menuliskan terima kasih kepada misalnya LPDP yang sudah menyediakan riset, bantuan riset apa gitu, atau misalkan kampus yang kemudian sudah memberikan bantuan, ini boleh di recognize di acknowledgements. Biasanya kan kemudian sekarang beberapa funding mensyaratkan harus ada menuliskan acknowledgement seperti itu. Nah, yang terakhir adalah reference. Reference itu adalah untuk memastikan bahwasanya semua yang kita kutip itu sudah kita tuliskan di daftar pustaka. Seringkali ketika kami mengedit suatu paper, di dalam paper misalkan Billy 2013, begitu cari di referensinya nggak ada nama Billy.
Nah, ini harus hati-hati antara kutipan dengan daftar pustaka ya. Atau di kutipan itu menggunakan nama depan. Di daftar pustaka yang kita tulis jelas kan nama belakang ya. Nah, ini hati-hati karena seringkali kadang-kadang mungkin kita slip ya. Nah, makanya untuk referensi ini saya referensi dan kutipan saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi. Apakah Mendeley, apakah Zotero, atau apakah EndNote. Terserah, atau apapun yang pakai dari Word sendiri. Tapi kalau kita memasukkan itu juga harus cek lagi metadatanya ya. Karena kadang-kadang ada metadata yang nggak lengkap. Sehingga kemudian kalau kita langsung percaya gitu aja, referensi kita jadi berantakan akhirnya. Nah, kesalahan yang sering saya temui adalah di sini ketika reference, kita harus lihat jurnalnya gayanya apa. Apakah dia pakai APA, apakah dia pakai Chicago, apakah dia pakai Harvard, apakah dia pakai Vancouver, atau kalau misalnya teknik itu biasanya pakai IEEE. Nah, kita harus tahu di situ. Karena ini kemudian akan menentukan gaya. Makanya ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi itu kalau misalkan kita kirim ke jurnal A dia pakai IPA kemudian ditolak, kemudian kita perbaiki, kita mau kirim ke jurnal B, ternyata jurnal B pakai Chicago. Kalau Bapak Ibu nulisnya manual, maka Bapak Ibu harus membetulkan manual. Tapi kalau Bapak Ibu pakai aplikasi, satu kali klik berubah semua langsung menggunakan gaya yang kita mau. Nah, inilah keunggulan kenapa kita lebih baik pakai aplikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sisanya kita mungkin bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas materinya. Tadi lumayan lengkap Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini saya akan buka sesi tanya jawab diskusi ya Prof ya. Oke, untuk sesi pertama untuk tanya jawab, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa raise hand dulu. Silahkan raise hand. Ada yang mau bertanya? Oke, apakah ini sudah pada jelas Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang ingin. Oh ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Gali Nyoman dari Bengkulu. Silakan Pak Gali Nyoman. Ya, Prof, saya mau bertanya Prof, saya baru juga untuk mengajar dosen. Yang pertama, saya jurusan manajemen sumber daya manusia. Apakah jurnal saya atau penelitian saya itu harus ke SDM atau boleh ke manajemen yang lain seperti keuangan, pemasaran, dan operasional? Yang pertama itu. Yang kedua, jurnal predator. Yang dimaksud jurnal predator itu bagaimana? Dan itu apabila kita mengutip dari jurnal predator, tetapi kita belum tahu itu predator atau enggak, itu bagaimana hasilnya Prof ya? Terima kasih, itu aja Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Gali Nyoman. Jadi mau langsung ditanggapi atau seperti apa Prof? Boleh yang lain dulu ya, nggak apa-apa sekalian. Oke, baik. 2 apa 3. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Selain Bapak Gali Nyoman. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya. Selamat Waalaikumsalam. pagi, menjelang Silakan siang. Ibu Indah. Iya, Prof. Saya dari ISI Padang Panjang, jurusan saya latar belakangnya seni. Yang saya pertanyakan di sini karena saya masih baru ya Pak ya, baru nulis untuk jurnal gitu. Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Apakah untuk jurnal itu untuk metode ya Pak, kita harus menggunakan dari hasil penelitian atau bisa dari pengamatan kita sendiri gitu? Apakah boleh gitu ya Pak? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi untuk metode penelitiannya ya Bu Indah ya. Baik, satu lagi untuk sesi ini. Mau izin tanya. Oh, J, Bapak Bejo, J. Iya, silakan Pak Bejo. Iya, mau tanya, makasih Mbak, ini Mbak Prof. Nur. Saya beberapa artikel yang saya publikasikan kan banyak ke proceeding internasional, gitu ya. Saya belum
sama sekali masukkan jurnal internasional yang berkualitas ya, seperti Q1, Q2, Q3 atau Q4. Nah, apakah dari proceeding saya itu masih mungkin untuk kita bikin masukkan lagi ke jurnal yang fokus yang Q1 atau Q2, Q4 itu. Kemudian untuk dasar penelitian saya itu apa namanya itu yang bisa digunakan untuk untuk ke-publish ke jurnal yang terindeks ya. Itu yang saya nanti begitu saya mentok ke jurnal proceeding pakai itu, saya agak mau menulis lagi ke jurnal yang berputasi itu agak kebingungan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Jadi pertanyaannya lebih ke tipsnya untuk bisa menulis jurnal kembali di jurnal yang sudah bereputasi lebih baik, begitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Puja Utomo. Oke. Baik Prof, sudah ada 3 penanya. Tadi ada dari Bapak Gali Nyoman. Silahkan. Oke, yang pertama bagaimana MSDM, kemudian apakah boleh ke bidang manajemen yang lain ya? Iya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih bilang sih boleh-boleh aja sebenarnya. Dan ini kan juga tergantung dengan di PAK itu kan ada bidang ilmu ya. Nah, bidang ilmunya apa? Kalau saran saya, kalau bidang ilmu yang di PAK sih sebaiknya ini kesalahan yang sering muncul adalah kemudian dibuat terlalu spesifik ya, sehingga kemudian kita mengunci kita di situ. Kalau manajemen lebih baik bidang ilmunya tulis saya ilmu manajemen. Ini saran saya. Kalau kayak saya kan saya nulisnya di bidang ilmu saya di PAK itu adalah ekonomi Islam. Jadi mau saya nulis tentang banking, mau nulis tentang Islamic insurance itu kan lebih aman. Tapi terlepas dari itu sebenarnya tidak jadi masalah ya, karena tetap rumpun ilmunya kan adalah ekonomi kemudian manajemen ya. Sehingga kemudian kalau kita meskipun kita MSDM tapi nulis sesekali di finance, sesekali di marketing, nggak ada masalah sih menurut saya ya. Kemudian yang kedua adalah predator. Nah, predator ini adalah sebenarnya tidak ada kaitan dengan kutipan ya. Kita mengutip sih bebas aja dari mana aja, karena kan yang salah itu bukan artikelnya, tapi yang salah adalah jurnalnya. Jadi kita mengutip di jurnal predator pun nggak ada masalah sebenarnya. Cuma lebih baik ketika kita menargetkan diri untuk masuk ke jurnal Q1, Q2 misalkan, misalnya saya tidak percaya Kikian ya, kita harus sering baca juga jurnal-jurnal Q1, Q2 sebagai rujukan. Karena kalau kita terbiasa membaca jurnal misalkan yang predator, itu kan kualitas jelek. Sehingga kadang-kadang kemudian kita mengadopsi teknik yang salah, bisa jadi. Misalnya metodenya dia salah, tapi kemudian dipaksa tetap harus terbit, karena dia predator yang penting bayar. Kan kalau model predator ada pay as you go kan, jadi ya bayar pokoknya terbit, nggak ada review, nggak ada kualitas artikel nggak dilihat. Nah itu yang sebenarnya kita harus hindari di situnya. Tapi kalau mengutipnya sebenarnya fine aja. Cuman kalau memang kita punya target ke suatu jurnal tertentu, maka lebih baik kita terbiasa membaca jurnal-jurnal yang berada di level yang sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nulisnya misalkan di kalau topnya banking itu kan Journal of Banking and Finance, maka banyaklah merujuk dari jurnal Banking and Finance. Bahkan ada aturan tidak tertulis, bahkan kalau kita mau menulis suatu jurnal, paling tidak merujuk ya paling nggak 2-3 paper dari sana yang sudah diterbitkan oleh jurnalnya. Nah itu kadang-kadang seringkali kan editor, oh dia ngutip jurnal saya berarti dia baca paper-paper yang diterbitkan di jurnal saya. Logikanya sih gitu, jadi sehingga kemudian oh ya berarti ini orang serius mau baca. Di biasa nanti ada reviewer dan editor yang ada ketat melihat rujukan juga bisa. Dia akan melihat, oh ini kok jurnalnya kayaknya saya nggak pernah kenal ya. Kok jurnalnya kayak ini bukan jurnal top ya. Nah mungkin itu bisa, oh nanti biasa kadang-kadang reviewer kemudian, nah coba Anda baca jurnal ini, paper ini. Kalau yang lebih detail ada yang sampai reviewer sampai detail kayak gitu. Misalnya tolong baca paper si A yang diterbitkan di jurnal ini tahun sekian. Paper B ini, dan dia kemudian coba rujuk di situ. Nah itu adalah kenapa kemudian kita harus mengutip di jurnal-jurnal yang memang top juga. Kalau kita mau menargetkan, kita masuk ngirim di target itu pertama. Kedua ke Ibu yang tadi dari seni,
Nah tergantung gayanya. Saya nggak tahu kok gaya di bidang seni ya. Apakah menggunakan metode atau tidak. Kalau sebenarnya tidak menggunakan metode, Ibu bisa menggunakan model conceptual paper sebenarnya. Yang tadi pakai non-imrat. Non-imrat itu kan tidak pakai metode. Dia habis introduction, kemudian discussion 2, discussion 3, dan seterusnya. Jadi bisa modelnya seperti itu. Kalaupun model artikelnya menggunakan metode, nah tinggal Ibu menggunakan metode siapa. Kalau misalnya Ibu menggunakan observasi, tuliskan aja di bagian metode lah. Bahwa penelitiannya menggunakan observasi dan bagaimana cara melakukan observasinya. Nah itu dijelaskan di bagian metode. Cuman kalau misalnya model gaya jurnalnya adalah non-imrat, ya boleh aja. Tapi ini kan terlepas dari itu ya, jadi bebas saja mau menawarkan conceptual paper pun juga boleh ya. Itu kan bisa pakai hanya basisnya library research pun bisa, basis observasi pun bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau sudah terbit di proceeding, maka tidak boleh terbit di jurnal. Karena proceeding itu adalah sudah bentuk publikasi. Beda halnya kalau kita skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kalau skripsi, tesis maupun disertasi itu belum bisa dihitung sebagai publikasi. Karena kan dia hanya simpan di repo. Yang itu boleh kemudian kita ubah menjadi suatu artikel jurnal. Tapi kalau sudah terbit di proceeding, maka nggak boleh. Nah, ini kan sebenarnya sekalian untuk memberikan, ini pandangan saya terkait dengan conference ya. Kalau di luar negeri itu sebenarnya filosofi in conference itu adalah kita punya paper, draft paper, atau punya penelitian, kemudian kita mau meminta masukan dari scholars, peneliti lain atau ilmuwan lain yang di bidang ilmu kita. Sehingga memang paper yang dipresentasikan di conference itu, kita hanya bertujuan untuk menjaring input. Sehingga kemudian dari situ kemudian baru kita perbaiki, jadilah satu paper. Nah kalau di kita kan adalah, kita ngadain conference, harus ada outputnya. Outputnya apa? Apakah proceeding atau langsung ke jurnal. Sehingga kemudian filosofi berbeda ya. Karena filosofi conference di luar negeri atau conference adalah untuk kita present sesuatu, kita menawarkan suatu ide, kemudian kita terima masukan. Kan kalau di kita akhirnya conference yang ada bilangnya international conference di Indonesia ya, tapi kemudian cita rasa lokal ya, isinya orang Indonesia semua, yang presentasi Indonesia, kemudian selesai presentasi nggak ada masukan, padahal intinya conference kita meminta masukan sebenarnya. Makanya saya sangat jarang ikut conference karena saya akan langsung menuju kepada jurnalnya. Karena kadang-kadang kalau langsung udah masuk proceeding ya udah kekunci di proceeding kita, karena nggak bisa diterbitkan double. Kecuali ya meran data lagi, kemudian mencoba cari sudut pandang yang sedikit beda, dimodifikasi sedikit, ya mungkin boleh. Itu Mbak. Oke, baik Prof. Oke, untuk dari Bapak Bejo Utomo ataupun Ibu Indah Santi dan Bapak Galih Nyoman, apakah ada yang masih kurang dari jawaban Profesor Muhammad Nur Rianto tadi? Sementara itu dulu. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya buka untuk sesi kedua. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silahkan Bapak Sultan Dalimunte. Silahkan dinyalakan, Pak. Baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Masalah mengutip sumber primer, Prof, ya. Contoh, ada saya jumpa dalam jurnal Scopus, dia mengutip buku Bidayatul Hidayah Al-Ghazali. Ketika saya ingin menulis jurnal ini, sumber primernya itu adalah Al-Ghazali, bukan jurnal itu. Apakah memang penekanannya itu kita mengutip Al-Ghazalinya atau jurnal itu? Ya, memang di dunia ilmiah sumber primer itu justru didahulukan. Jadi para penulis jurnal Scopus itu juga mereka kan mengutip sumber-sumber primer itu. Sementara sumber-sumber primer itu banyak yang kita dapatkan masih bisa kita kutip, bukan jurnalnya yang kita kutip. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menguatkan pertanyaan Ibu Indah tadi kalau nggak salah ini.
Saya contohnya ingin menulis ini, Prof. Belum pernah menulis jurnal Scopus ini karena belum ada kepentingan ya. Nah, baru mau nulis. Rencana saya mau nulis contoh judulnya itu sifat-sifat Rasul antara akidah dan akhlak. Dari sisi judulnya mungkin nggak terlalu panjang, tapi tentulah saya membaca buku-buku referensi yang berhubungan dengan akhlak dan akidah. Tapi tidak berdasarkan penelitian di lapangan, tapi library research. Apakah dalam menulis jurnal Scopus begini pun mengirim ke artikel ke jurnal Scopus itu pun bisa diterima? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan Dalimunte untuk pertanyaannya. Oh iya, dari Yayan Sidimpuan, Ibu. Oh iya, baik Bapak, dari Yayan Sidimpuan ya, baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian? Kalau belum ada, saya jawab dulu boleh? Oh ya, baik. Silahkan, Oke, Pak Sultan Dalimunte, salam. Saya pernah ke Yayan Padang Sidempuan tahun 2019 atau 19 ke FEBI ya, ke Fakultas Padarwis ya. Oke, terkait jurnal kutipan ya, kutipan primer. Kutipan primer itu apakah kalau misalnya ke Al-Ghazali ataupun ke jurnalnya? Sebenarnya bisa dua-duanya, Pak. Al-Ghazali untuk grand teorinya awal, tapi yang kemudian kita perlu memasukkan penafsiran orang akan pemikiran dia. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi tidak hanya, jadi sebenarnya gini, ketika kita melakukan rujukan, ketika kita menulis rujukan itu kan memang diminta adalah 80% itu harus berasal dari artikel jurnal. Boleh buku babon, boleh. Kalau misalnya itu memang rujukan yang lama, boleh. Ketika itu menjadi buku babon ya, rujukan babon boleh. Tetapi kemudian kan pemikiran akan Al-Ghazali kan sudah banyak diteliti oleh orang banyak kan. Nah, yang sudah meneliti pemikiran Al-Ghazali pun itu perlu dimasukkan. Tetapi tentu Al-Ghazali sendiri kalau mau dimasukkan tetap sebagai rujukan bisa. Nah, ini sama juga ketika Bapak mau menulis tentang akidah dan akhlak. Nah, ini kan hindari menulis terlalu banyak dari buku ya. Kenapa buku dihindari atau tidak boleh terlalu banyak sebenarnya? Karena buku itu kan sifatnya statis ya. Saya nulis buku tahun 2010, sampai sekarang saya belum revisi. Nah, belum sempat revisi. Jadi saya kemudian penerbitnya akan terus renewal dengan versi yang lama. Padahal harusnya sudah waktu revisi, cuma kadang nggak sempat aja revisi. Sedangkan kalau jurnal itu kan dinamis. Misal bicara tentang major bank syariah, itu kan langsung akan banyak yang nulis. Bicara tentang akidah juga banyak Pak perkembangannya. Nah, orang sudah melakukan itu, itulah kemudian kita rujuk. Kira-kira nanti kita bisa tahu gapnya ada di sebelah mana sih, sehingga kita masih bisa cari dapat gapnya di situ. Nah, ini mungkin memang ketika Bapak menulis satu tema, harap kita baca juga jurnal-jurnal yang kita tuju ya. Misalkan Bapak mau mengirim ke IJIMS, ya baca di IJIMS Salatiga isinya apa, baca di Kijis, baca di Al-Jami'ah, baca di Studia Islamika, atau jurnal kami yang di UIN yang baru, UIN Jakarta misalnya Ahkam, itu kan jurnal ilmu syariah, atau baca di JIS. Nah, bacalah paper-paper yang sudah mereka terbitkan, Pak. Sehingga bisa jadi ada tema yang Bapak mau tulis, tapi mereka sudah pernah tulis, sehingga kemudian kita mencoba melihat apa yang masih belum dilakukan oleh orang lain. Mungkin seperti itu Pak Sultan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Selanjutnya, apakah ada yang masih mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Mungkin Ibu Evelyn atau Ibu Brivita Lestari atau siapa? Atau Ibu Idauli mungkin mau bertanya, Ibu? Oke. Terima kasih kesempatannya, Bu. Silakan. Saya mau bertanya, kadang-kadang kan kalau di jurnal internasional itu kan sering kita temui juga di judul itu dimasukkan
metodenya. Apa sebaiknya begitu, Prof? Atau tidak perlu dimasukkan metode, misalnya mix method atau etnografi, seperti itu. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan dari Universitas Indonesia. Nah, memang kemudian gini, kalau di eksak seringkali memasukkan metode di judul itu apabila memang metodenya itu adalah suatu hal yang menjadi keunikan ya. Misalnya kayak orang-orang eksak. Nah, orang-orang eksak itu seringkali, misalnya orang teknik itu menuliskan di bagian belakang judul titik 2, kemudian menggunakan pendekatan apa. Karena yang menjadi novelty-nya dia adalah pendekatannya itu. Nah, tapi kalau kayak saya, orang sosial, orang ekonomi, itu kan metodenya sudah banyak. Sehingga kemudian kita tidak menuliskan lagi metode di judul. Memang kali ini judul itu hanya boleh ketika itu menjadi keunikan dari atau novelty dari papernya, sehingga perlu kita tekankan bahwa yang membedakan ini nih gitu. Ini membuat novelty, ini membuat ini yang berbeda dengan penelitian aja. Orang sudah memiliki penelitian apa, kemudian kita mencoba menemukan pendekatan berbeda, sehingga kemudian itu kita tekankan di judul. Nah itu boleh Bu Ida Uli Simbolon, Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi begitu Ibu Ida Uli. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Sudah Bu, terima kasih Prof. Oke, terima kasih Bu Ida Uli. Selanjutnya apakah ada yang masih mau bertanya? Oke, mungkin sebelum ada dari rekan-rekan Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, mungkin saya ingin bertanya nih Prof. Mungkin terlepas di luar dari proses penulisan jurnal ya, kalau tadi sudah banyak ditanyakan dan dibahas untuk prosesnya, prosedurnya, sistematikanya. Kalau dari saya nih Prof, pengen tahu untuk strateginya seperti apa sih Prof ketika kita, ya tadi seperti yang Prof sampaikan, ketika dosen pasti mengejar deadline waktu untuk KUM ya atau untuk sertifikasi. Bagaimana kita bisa mengatur strategi atau menyusun timeline untuk bisa sesuai dengan target yang kita butuhkan Prof untuk naik jabatan fungsional? Oke, kalau saya pribadi ya, saya itu jadi dosen CPNS 2008, kemudian PNS Full 2009, ya asisten ahli saya 2009. Dulu kan aturan lama itu bisa setahun sekali ya naik fungsional. Nah saya sudah set, oke 2009 berarti naik lagi ada 2010. 2010 bulan apa? Berarti saya sudah harus mulai mengirimkan artikel-artikel lagi ke jurnal-jurnal, supaya ya dengan kemudian kita lihat, oh ini kok jurnal ini butuh waktu berapa lama. Nah ini kita kirimkan. Nah kadang-kadang kesalahan yang terjadi adalah kita kemudian hanya punya satu paper, kemudian kirim ke jurnal, nunggu gitu. Kalau saya biasanya kirimkan membuat beberapa paper, kemudian itu kita sebar ke beberapa jurnal, sehingga kita tidak menunggu hanya satu paper doang. Karena kalau satu paper kemudian ditolak, ya ini jadi persoalan. Yang kedua adalah lakukan kolaborasi dengan teman. Kalau kita nggak bisa sendiri, lakukan kolaborasi. Karena kolaborasi itu akan lebih memudahkan. Ketiga, kalau saya lagi penelitian, terutama karena saya orang ekonomi dan banyak menggunakan data sekunder, jadi ketika saya lagi cari data, itu satu data itu bisa untuk beberapa riset. Jadi tinggal diubah nanti variabelnya aja. Nah, Bapak Ibu yang misalkan lebih banyak bermain dengan data primer gitu, misalkan ketika turun lapangan, misalkan melakukan observasi kalau bisa, atau kuesioner, nyebar kuesioner. Kalau bisa di dalam pertanyaan kuesioner itu ada pertanyaan-pertanyaan lain selain yang kita sedang lakukan. Sehingga dari satu turun lapangan kita bisa dapat 2-3 data yang kemudian kita bisa olah untuk 2-3 paper. Seringkali kan kita hanya orientasi, kita hanya satu. Ya kalau lagi neliti tentang efisiensi, bicara efisiensi doang. Misalkan, nyari data tentang efisiensi. Maaf kalau contohnya nggak pas karena saya orang ekonomi gitu ya. Tapi selain efisiensi, kita kan bisa bicara profitabilitas, tingkat profitnya, bisa bicara likuiditas. Jadi ketika satu kali cari data, saya data beberapa, kemudian tinggal di run aja. Jadi kita bisa dapat banyak paper ya. Waktu sebelum karena saya terlalu banyak disibukkan dengan jabatan ya, akhirnya jarang nulis. Cuman kalau waktu 2017-18 saya masih free gitu,
bisa banyak paper saya bisa hasilkan dengan mengubah data yang saya punya, kemudian yang tadinya Y jadi X jadi Y, pokoknya gitu aja diputar aja. Saya bisa punya banyak paper di situ. Mungkin itu, Mbak. Makasih banyak. Oke, baik. Jadi memang harus mempersiapkan banyak paper ya, Prof. Tidak hanya cuma satu, nunggu entah sampai kapan kita baru mendapatkan informasi lanjutan dari pengelola jurnalnya, begitu ya, Prof ya? Iya. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin ada yang baru saja bergabung dari Ibu Friska ya, Ibu Friska, selamat bergabung Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu Dafrizal atau siapa? Monggo. Atau mungkin Ibu Friska ada yang mau ditanyakan Ibu? Untuk saat ini belum, Bu. Oke, baik. Oke, dari panjang sekali dari materi yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Nur Ariantal Arif. Tadi kalau dari saya mengkonklusikan nih Bapak Ibu sekalian, kita sebagai dosen peneliti memang harus lebih lagi cermat dan lebih mempersiapkan diri lagi untuk bisa mempublikasikan karya kita secara lebih luas. Nah, terlepas dari tadi prosesnya bagaimana kita menulis dan timelinenya, kita pun juga harus pandai memilih publishernya juga dan benar-benar menjaga kualitasnya. Mungkin Ibu Dafriza, ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya Mbak, saya mau nanyain. Oke, baik, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah satu data tadi bisa digunakan untuk beberapa paper ya atau kajian. Berarti sebelum kita turun ke lapangan, berarti kita sudah tahu apa yang dikaji, Mbak. Sehingga kita ambil di lapangan sudah terkumpul banyak. Jadi mohon dijelaskan lagi tadi satu data dari Prof tadi tentang satu data. Ini itu aja pertanyaannya. Oke, jadi kalau yang turun satu data primer ya misalkan kita mau lihat preferensi seseorang menggunakan sesuatu, keputusan orang membeli sesuatu. Mungkin kita bisa tambahkan ada pertanyaan kepuasan dia setelah menggunakan produk tersebut. Sehingga kita bisa dapat dua paper. Satu paper tentang keputusan pembelian, satu paper lagi tentang kepuasan. Jadi, tapi memang ini sudah di-set dari awal, Bu. Oke, begitu. Jadi gitu. Begini, berarti kita sudah tahu apa yang kita sudah siap kajian yang mau kita kaji, tapi satu data yang ingin kita cari, gitu ya. Jadi memang harus di-set, Bu, dari awal. Termasuk kalau misalkan Ibu lagi nyari data sekunder yang misalkan berbasis, misalnya karena seorang ekonomi ya, berbasis dari data bank yang di BI atau OJK gitu misalkan, jadi langsung sekali nyari data itu cari aja data rasio keuangan semua sekalian dulu. Nanti tinggal kita olah, kita mau diapain di otak-atiknya. Tapi kalau data kayak kuesioner itu harus di-set dari awal memang. Kira-kira ini bisa buat apa ya? Ini imajinasi perlu ada ya di awal. Kira-kira kalau lagi sambil turun ini saya bisa ngapain ya dengan objek yang sama ini, bisa kita nanya apa. Jadi kita bisa dapat dua paper, lumayan lah. Jadi begitu Ibu Dafrizal. Ya, terima kasih atas masukan atau strateginya gimana ya tadi sudah bisa ditanggapi. Oke, baik Ibu. Baik Ibu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu peserta yang mau berdiskusi atau mungkin sharing dengan Prof. Muhammad Nur Ariantal Arif terkait bagaimana sih strategi beliau untuk bisa ini saya sampaikan lagi sedikit mempromosikan ini Prof. Muhammad Nur Ariantal Arif ini sudah menjadi profesor di usia yang cenderung masih muda untuk di kalangan dosen ya, masih di sekitar 40 tahun ya Prof ya. 4 bulan. Oh ya, 38 tahun bahkan. Nah, jadi mungkin ini menjadi penyemangat lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa segera mengejar atau membuat deadline target kapan nih mau jadi profesornya, karena tidak akan maju pendidikan di Indonesia ketika dosennya pun tidak berkeinginan untuk meningkatkan kualitas dirinya begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini masih rata-rata masih di dosen muda yang masih ingin mengembangkan jabatan akademis, mungkin tidak hanya mengejar sertifikasi dosennya atau tunjangannya, tapi juga mengejar bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia begitu.
Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau sharing atau bertanya lagi dengan Prof. Muhammad Nurrianto Al-Arif? Saya, Bu. Oh ya, baik. Silahkan Ibu. Dengan indah, Bu. Oke. Prof, saya langsung ya, Bu, boleh ya? Iya, silakan Ibu. Saya mau tanya, bisa bagi nggak Prof tipsnya biar kita bisa nulis jurnal itu go internasional gitu. Tipsnya seperti apa sih yang harus kita persiapkan? Gitu. Oke, silakan. Karena kalaupun kita kadang punya basic menulis, ya ketika kita menulis untuk untuk kebutuhan media dan untuk kebutuhan jurnal pendidikan misalnya itu sangat berbeda gitu. Nah itu bagaimana dengan kita punya basic kemampuan menulis, kita bisa jurnal kita go internasional gitu. Ada nggak tips khususnya gitu? Oke, yang pertama sih rajin membaca jurnal ya Bu ya. Kadang-kadang kita mau nulis jurnal, misalnya jurnal apa, tapi yang kita baca cuma jurnal nasional. Bukan berarti jurnal nasional nggak bagus ya, tapi adalah jurnal nasional pun harus kita lihat, paling nggak harus yang Sinta 2 ke atas gitu ya, yang sudah bahasa Inggris, karena kita targetnya internasional ya. Nah, itu pertama adalah baca. Jadi sering baca, kalau misalnya Ibu yang nggak usah yang jauh-jauh Q1, Q2, Q4 atau Q3, ya udah baca dulu. Kira-kira yang sesuai dengan bidang ilmunya apa, kemudian baca paper-paper dari situ. Kedua, jangan takut mencoba. Masalah ditolak, dikasih catatan major, terima aja dulu. Karena dari penolakan itu kita akan belajar, oh berarti celahnya di mana. Nah, yang ketiga biasanya yang saya banyak gagal dari Indonesia itu adalah masalah bahasa. Nah, ini bahasa ini menjadi persoalan. Makanya kalau saya tetap men-suggest kalau Bapak Ibu mau menggunakan tidak menggunakan jasa penerjemah ya, bisa gunakan Google Translate, tapi bahasa Indonesia harus baku dulu. Kan kita suka nulis bahasa Indonesia yang panjang kali lebar ya, kemudian nggak jelas, kemudian gitu di Inggris kan jadi Google-nya juga bingung ini mau ditranslate kayak gimana. Nah ini hati-hati. Makanya kemudian setelah kita translate, kemudian gunakan proofread. Tapi kalau saya men-suggest proofread adalah native proofread. Saya bukan tidak percaya orang-orang sastra Inggris ataupun ini ya, karena sense-nya kadang beda gitu. Kan kalau orang native proofread yang profesional tentunya ya, karena dia sudah biasa menggunakan ini, dia bilang oh ini bahasa ini kayak nggak nyaman segala macam, sehingga itu perlu kita lakukan. Nanti native proofread itu rate tidak bisa beda-beda, ada yang rate-nya yang ngitung per halaman, ada yang berkata, ada yang berdasarkan jam kerja, nah itu beda-beda, tinggal tergantung kita preferensinya mau yang mana. Mungkin itu, makasih banyak Bu. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Prof untuk tipsnya. Oke. Silakan Pak Sultan Dalimunte. Ibu Dunia Dosen. Nama siapa? Dengan saya Rida, Bapak. Oh, Pak Bu Rida. Iya. Pak Rida, Prof, sekarang kan orang-orang yang ada di sini pasti punya kebutuhan ke depan dalam menulis Scopus itu kan. Kalau berkenan Prof memberi nomor HP dan bisa melayani ketika ada waktu, tentulah kami dengan senang hati nih. Kita minta ilmunya di saat kita butuh tertentu bisa kita hubungi Profesor ya, Bu Rida ya. Terima kasih Pak, nggak apa, nanti bisa minta ke Mbak Rida nomor HP saya. Tapi mungkin saya bisa kalau yang bukan bidang ilmu saya hanya bisa kasih masukan ya, karena bidang ilmu saya kan ekonomi bisnis ya. Jadi kalau aspek ekonomi, manajemen dan segala macam saya bisa kasih masukan mendalam. Cuman kalau yang lain saya mungkin hanya bisa memotret dari jauh ya, karena bukan bidang ilmu saya seperti itu. Oke, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nanti mungkin akan untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk minta kontak Prof. Muhammad Nurrianto akan kami informasikan secara langsung. Terima kasih, Bu Rida. Baik, terima kasih Pak Sultan Dalimunte. Semangat Bapak untuk bisa menulis artikel. Insya Allah. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang lain, apakah ada yang masih ingin didiskusikan atau mumpung kita masih bisa diberi kesempatan oleh Prof. Muhammad Nurrianto Al-Arif untuk bisa sharing dengan kita, Bapak Ibu sekalian di sini. Kita Mbak, tanya dulu Mbak. Surat ya.
Pak Gali. Silakan, Ya. Bapak. Ini karena saya masih baru ya jadi dosen, maaf Pak Prof. Ya, karena baru tahun 2019 saya dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi masih banyak sekali menemukan yang baru-baru gitu ya. Contohnya seperti ini, Prof. Untuk saya membimbing mahasiswa itu banyak yang copy paste antara jurnal satu dengan jurnal-jurnal yang lain kayak gitu ya. Jadi sudah tuh copy paste masukkan ke jurnal dia atau skripsi dia, masuk. Jadi persentase dari pembicaraan dia itu hanya mungkin 20% gitu. Jadi lebih banyak copy paste dari jurnal-jurnal yang itu bagaimana Prof ya plagiarismenya? Kalau seperti itu dianjurkan untuk melakukan paraphrase, Pak. Jadi menulis dengan bahasa dia sendiri. Iya benar. Nah itu diarahkan ke situ aja. Memang ini butuh afirmatif dari kampus juga sih sebenarnya ya, untuk melakukan misalkan pendampingan kepada mahasiswa untuk seperti apa sih yang menghindari singularity gitu kan. Bagaimana mengutip itu harusnya bagaimana sih gitu. Apakah langsung copy paste atau kemudian kita menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu juga harus diajarkan. Tapi ini butuh affirmative action dari tingkat fakultas atau universitas ya untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa sih memang. Tidak bisa kalau satu persatu dosen mungkin capek sendiri gitu kan. Iya benar. Itu untuk plagiarismenya berapa persen Pak ya untuk ininya, untuk di skripsi atau jurnal gitu lah? Yang boleh kalau di jurnal sih pada umumnya sih di bawah 20%, Pak. 20% ya. Cuman kalau skripsi ya itu kan tergantung kampus masing-masing ya. Kadarnya seperti apa? Karena kita tahu kalau skripsi kan mahasiswa S1 mungkin masih perlu diarahkan untuk menulisnya. Nah, itu mungkin kita nggak usah terlalu, itu tergantung kampus, mungkin 30% pun masih nggak masalah gitu. Oh, seperti itu ya. Makasih Pak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Gali. Semangat Pak Gali, nyaman masih baru memulai harus sudah siap setting target kapan mau jadi profesornya ini Bapak. Masih lama tuh Mbak. Yang penting AA dulu, lektor dulu baru. Ya, tapi harus sudah mulai atur strategi ya Prof ya? Iya, betul. Oke, begitu. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kembali dengan Prof. Muhammad. Frida, saya satu lagi deh. Silakan lagi. Ibu Indah. Mungkin ibu-ibu yang Bapak Ibu yang lain mungkin bisa sekaligus nanti dipersiapkan pertanyaannya setelah Bu Indah. Silakan. Ini terkait dengan etika akademik nih, Prof. Misalnya kan kita orang seni nih, kemudian kita mengulas gitu atau membahas sebuah ide seseorang gitu ke dalam artikel kita. Nah, misalnya yang kita bahas itu adalah misalnya idenya dari mahasiswa gitu. Nah, apakah nanti kita masukkan nama dia nanti di dalam artikel dalam jurnal kita atau enggak ya, Prof? Kalau itu penelitian dari penelitian mahasiswa, Bu, nama mahasiswa tetap harus muncul sih, Bu. Nah, ini yang seringkali kita suka lupakan atau kesalahan adalah itu penelitian mahasiswa, kita bimbing, kemudian kita lupa memasukkan nama dia. Nah, ini kalau ini bisa jadi pelanggaran sebenarnya. Seperti itu. Memasukkannya di sini apakah di daftar pustaka atau di dalam pengulasan isi atau di nama ini maksudnya utama. Mengambil idenya seperti apa nih, Bu? Apakah penelitian misalnya gini, Pak. Misalnya gini, Prof. Saya sedang menulis misalnya yang paling dekat dengan fenomena sekarang misalnya tentang stigma gitu, stigma C19. Nah, kemudian ada mahasiswa yang juga menjadikan itu sebagai ide ranahnya masih pandemi misalnya jadikannya fotografi ekspresi gitu. Kalau gitu saya itu dimasukkan idenya itu boleh dimasukkan dirujukan sih, Bu. Cuman kalau bisa jangan ngambil dari skripsi, Bu, kecuali kalau skripsinya sudah jadi jurnal ya. Karena kadang-kadang ada beberapa jurnal yang gitu melihat, oh ini dari skripsi dia nggak mau gitu. Paling enggak dia kalau dia dari tesis ataupun dari disertasi boleh. Cuma kalau kita merujuk kemudian dilihat, oh ini ada yang merujuk tapi rujukan skripsi, kadang-kadang ada jurnal yang tidak mau menerima.
Karena paling tidak dia menerimanya dalam bentuk rujukannya adalah sudah ada adalah paper dari jurnal seperti itu. Tapi kalau itu kan sebenarnya Ibu mau merujuk ya, tapi kan sebenarnya meskipun topiknya sama-sama COVID, Bu, tapi kan Ibu ketika itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan apa yang diteliti, ya boleh-boleh aja, Bu. Gitu. Kalau bisa berbeda. Misalnya gini nih, Pak. Ya misalnya gini, kan saya lagi bahwasanya pandemi itu adalah lahan ide yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai penciptaan gitu. Nah ternyata itu sudah banyak loh yang membuat gitu. Kita cuma mengulas satu paragraf saja. Ini si Anu yang pernah nulis gitu tentang ini. Berarti pandemi itu ternyata ada positif dan negatif, terutama positif jika jadikan ide ke dalam penciptaan karya gitu Pak. Hanya menambahkan itu saja gitu kan. Apakah kita masukkan nama mereka juga nanti di nama pertama penulis jurnalnya gitu. Oh, kalau itu sih enggak, Bu. Artinya gini, kalau Ibu mengambilnya dari penelitiannya dia, nama dia harus masuk. Cuman kalau hanya kemudian sama-sama COVID-19, tapi kemudian Ibu melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu enggak masalah, Bu. Tinggal Ibu memasukkan ngambil benarnya dari mana. Kalau hanya ngambil COVID-nya doang enggak masalah, tapi kalau misalkan itu adalah bimbingan Ibu, kemudian Ibu iniin, ubah, nah itu nama dia harus masuk. Kalau itu hanya sekedar jadi rujukan, ya itu pilihan, boleh dimasukkan ke reference atau tidak. Cuma karena beberapa jurnal ada yang tidak menyukai reference dari skripsi, gitu. Kecuali kalau dia sudah berubah jadi jurnal, nah itu baru mungkin dia mau terima seperti itu. Oke. Makasih Bu Rida. Ya. Oke, sama-sama Ibu Ibu Indah, mohon maaf. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin sambil menginformasikan untuk link absensi sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisikan untuk menjadi rujukan kami nanti untuk pembuatan sertifikat peserta. Oke, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Mungkin Bapak Suita atau Ibu Evelyn? Saya Evelyn dari Universitas Advent Indonesia. Prof, saya hanya ingin melihat atau meminta pandangan Prof terkait dengan self-plagiarism. Apakah pada saat kita ingin menulis di beberapa jurnal, contohnya di jurnal internasional, lalu kita mengutip kita punya tulisan yang lama, yang lalu gitu, kira-kira bagaimana menurut pendapat Prof? Terima kasih. Oke, kalau itu sih bukan self-plagiarism, Bu, itu self-citation. Kalau self-citation boleh. Kalau self-plagiarism itu kita udah nulis kemudian kita tulis ulang lagi dengan ini yang berbeda. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau self-citation boleh, Bu, selama masih batas wajar dan itu memang relevan ya. Saya pernah nemu paper yang tidak relevan melakukan self-citation. Misalkan dia mengutipnya di metode, padahal metode yang digunakan bukan metode baru, metode common gitu. Misalnya yang kayak regresi. Ya regresi itu kan udah jamak digunakan orang gitu. Kemudian dia kutip di metodenya dia untuk nambahin kutipan di Google Scholar ceritanya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang misalnya gini, saya kan nulis tentang spin-off Bank Syariah itu dari tahun berapa. Nah itu tentu tulisan saya memang terkait dengan itu banyak. Sehingga ketika saya nulis di paper yang paling kesekian, itu adalah mengutip yang paper 1, 2, 3, 4. Tapi memang itu adalah satu kesatuan yang memang dikutip. Nah itu nggak masalah kalau self-citation kayak gitu. Tapi kalau self-citation yang dipaksakan, jangan. Akhirnya jadi cocokisasi kan akhirnya. Nah itu kalau memang itu satu kesatuan rangkaian riset, nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, begitu. Terima kasih Prof. Bagaimana Ibu Evelyn? Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas mungkin? Oke, kalau sudah oke. Mungkin Ibu Idauli, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Saya hanya mau berterima kasih aja atas penjelasan yang baru tentang self-citation itu. Kadang-kadang kita dakdikduk. Kalau itu boleh, Bu. Selama masih nyambung ya. Kadang-kadang kan yang suka nggak nyambung itu kan, misalkan kita nulisnya tentang bahasa atau kemudian memaksakan masuk gitu, atau nulisnya apa memaksakan masuk. Kalau masih ada kaitan dengan riset kita dengan riset sebelumnya nggak masalah. Karena kan di luar negeri pun tuh hal yang wajar, karena ada orang
pakar akan sesuatu, jadi sehingga akhirnya dia merujuk kepada papernya dia sendiri karena memang terkait gitu. Cuman kalau cocokisasi, nah itu nggak boleh. Gitu. Oke. Jadi memang harus lebih aware dengan self plagiarisme dan self citation ini ya, Prof ya. Iya. Mungkin masih banyak yang ini sih, Prof, tentang self plagiarisme dan self citation ini masih banyak yang bingung sebenarnya, Bapak Ibu dosen ini. Mungkin ada sedikit penjelasan singkat, Prof, tentang self plagiarisme ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya meskipun kita merujuk kepada penelitian kita sendiri, seringkali kita lupa menuliskan kutipan. Misalnya kita sudah menyebutkan sesuatu gitu kan, itu ada di paper A. Nah, kita lupa ketika kita nulis di paper kita, kemudian lupa menulis kutipannya. Meskipun nama kita sendiri nggak masalah sebenarnya. Bahwasanya kita merujuk pada diri kita, ya itu nggak boleh. Nah, kalau kasus yang kita dengar ya di di salah satu PTN di Pulau Sumatera, itu sebenarnya multiple publication sebenarnya, bukan self plagiarism. Jadi dia double publication, jadi satu paper kemudian diterbitkan di beberapa jurnal. Ini secara etika sih sebenarnya melanggar, secara etika ya. Dan ini bukan plagiarism. Plagiarism itu kan adalah kemudian kita mengutip sesuatu tetapi tidak menyebutkan rujukan, itu disebut plagiarism. Tapi kalau kita mengutip, kemudian kita menunjukkan kutipannya, itu boleh. Seperti itu. Tentu di paraphrase ya, kalau ini tetap harus di paraphrase ini tetap harus ada. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Semoga penjelasan tentang self plagiarisme dan self citasi, kemudian ada multiple publikasi ini juga bisa memberi tambahan wawasan bagi Bapak Ibu dosen sekalian ini. Jadi memang harus lebih banyak mengembangkan wawasan dan informasi ya, Prof ya. Oke, baik. Ini untuk, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Untuk menyemangati Bapak Ibu dosen yang menjadi peserta kita pada pagi hari ini, Prof. Ya, terkait dengan artikel ya, meskipun Mbak Rida mintanya fokus untuk internasional, sebenarnya kalau saya bilang mau internasional mau nasional sebenarnya secara struktur sama, tinggal biasanya adalah standar kualitas yang diminta oleh setiap editor jurnal. Semakin tinggi high impact factor dari suatu jurnal, tentu yang standar yang dia minta pun akan semakin tinggi. Tetapi jangan takut untuk mencoba. Seringkali kan kita takut duluan ya. Nah, jangan takut untuk mencoba, tetap coba tulis, meskipun nanti ditolak maupun major revision, revisi lagi, betulin lagi, tulis lagi. Dan kemudian makanya ini pentingnya kolaborasi sehingga kita bisa saling memberikan inputan ya antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Prof atas masukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut mencoba, jangan takut kalau harus memang revisi lagi. Karena ketika kita mencoba itu menjadi tambahan semangat, tambahan wawasan lagi untuk kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi dari hari sebelumnya dan dari tulisan-tulisan sebelumnya juga. Jadi kita akan tidak ada sesuatu yang langsung sempurna ya Prof ya. Memang harus penuh dengan tempaan, ujian, revisi begitu. Jadi memang harus semangat untuk bisa selalu mencoba dan mencoba. Jadi semangat Bapak Ibu sekalian, semoga lancar dan sukses untuk proses penulisan jurnal ke depannya. Semoga sesuai dengan targetnya akan mencapai di jurnal internasional atau nasional yang diinginkan. Semoga bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau begitu terima kasih banyak Prof untuk materinya, sharingnya untuk di pagi hari hingga siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Nuryanto Al-Arif sebagai narasumber kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak Prof atas informasinya, sharingnya, penjelasannya, dan semangatnya untuk dosen-dosen di Indonesia. Semoga dosen-dosen yang bergabung pada webinar pagi hari ini bisa segera mencapai jenjang profesor seperti Profesor Muhammad Nuryanto Al-Arif. Amin. Gitu. Kalau begitu jangan lupa Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan untuk absensi ada di kolom chat bisa diisikan nanti sebagai verifikasi kami untuk pembuatan sertifikat peserta. Kalau begitu untuk
acara webinar kita pagi hingga siang hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Untuk materinya dan rekamannya akan kita kirimkan maksimal adalah 5 hari setelah acara berlangsung. Kalau begitu, saya dari Dunia Dosen, Farida Nurjayati, sebagai moderator. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasi dan meluangkan waktu pada pagi hingga siang hari ini, baik untuk narasumber kita, Prof. Muhammad Nuryanto Al-Arif, dan Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk webinar pagi hari ini saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.